Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Romi Gunawan SE MSI. Saya adalah dosen tetap jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendiksaintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada saat ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Perencanaan Pembangunan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi di jurusan Ekonomi Pembangunan dengan kode EP215 dengan bobot SKS 3 SKS dengan deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan berbagai teknik analisis yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi. Mahasiswa dibekali kemampuan menggunakan berbagai pendekatan kuantitatif dan perangkat lunak software untuk mendukung perencanaan dan menganalisis kondisi ekonomi, menyusun proyeksi, merumuskan alternatif kebijakan, serta mengevaluasi hasil pencapaian pembangunan secara ilmiah dan berbasis data. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang didukung, yang pertama CPL 1 atau sikap dengan rumusan CPL menunjukkan integritas akademik, etika profesi, dan tanggung jawab dalam menghasilkan perencanaan pembangunan. CPL 2 pengetahuan, mahasiswa dituntut untuk mampu menguasai teori, konsep, dan metode perencanaan pembangunan ekonomi. Kemudian CPL ketiga, keterampilan umum, mahasiswa dituntut untuk mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, serta inovatif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui pendekatan ilmiah berbasis data. Kemudian yang terakhir, CPL 4 atau keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan berbagai metode analisis dan perangkat lunak perencanaan untuk penyusunan, implementasi, dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan ekonomi secara komprehensif. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diampu, setelah mengikuti mata kuliah ini nantinya mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep, prinsip, dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan pembangunan menggunakan berbagai teknik analisis perencanaan. Kemudian yang ketiga, mengoperasikan perangkat lunak pendukung analisis dan perencanaan pembangunan. Penyusunan CPK dan CPL dalam pembelajaran mata kuliah ini telah mengikuti silabus dengan pendekatan OB atau Outcome Based Learning. Demikian untuk deskripsi mata kuliah yang akan dipaparkan. Berikut video pembelajaran yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik. Pertama Bapak menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan kawan-kawan untuk dapat hadir walaupun dalam kondisi libur ya. Si libur mestinya bisa
di rumah bersantai mengerjakan kerjaan yang lain, kawan-kawan bisa hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti perkuliahan. Mudah-mudahan dengan waktu yang kawan-kawan habiskan untuk berada di ruang ini membawa manfaat dan berkahan ilmu nanti. Amin. Jadi hari ini Bapak akan menyampaikan salah satu materi dari pembelajaran di mata kuliah teknik perencanaan pembangunan. Tepatnya di pertemuan kelima dengan judul atau topik tentang ekonomi base, basis ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama 100 menit ke depan ini adalah yang pertama, kawan-kawan atau kita sama-sama mampu untuk menghitung nilai static location question dan dynamic location question. Jadi salah satu di pertemuan ini kita akan membahas economic base dengan menggunakan location question. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menghitung nanti kita akan mengelompokkan sektor ekonomi tersebut ke dalam sektor yang berbentuk basis atau non-basiskan. Jadi hasil itu nanti kita akan bisa menentukan sektor mana yang basis dan sektor mana yang tidak basis. Kemudian yang ketiga dan terakhir, kita mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil SLQ dan DLQ yang sudah kita golongkan tadi. Jadi kita bisa melihat kondisi ekonomi suatu daerah. Baik. Nah, ini skenario pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang pertama nanti ada pendahuluan lebih kurang 5 menit sejak awal kelas tadi ya. Kemudian yang kedua ada penjelasan teori terkait economic base. Kemudian ada praktek nanti, praktek menghitung SLQ dan DLQ-nya. Kemudian ada diskusi selama kurang lebih 20 menit. Kemudian ada interpretasi hasil SLQ dan DLQ. Dan yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Oke. Nah, sebelum memulai, mungkin kawan-kawan di sini ada dari berbagai angkatan kayaknya. Mas, siapa namanya Mas? Seto. Mas Seto, angkatan? Karena ada 3. 2023. Seto, Bapak sambil menghafal. Terus, ini memang enggak mudik. Kami ngambil kelas jadi kadang Memang kebetulan jadi enggak ini ya. Terus dari Ibu, Sato, Ibu, terus Ayu ngambil semester pendek apa? Jadi ke kampus? Memang datang. Memang tinggal di Bengkulu ya, enggak kampus ya. Kalau Yoba, Bapak tahu hafal Bapak Yoba ini. Jadi tukang tidur ya. Ada seniornya ada, tapi Bapak nggak enak mau menyebutkan kan. Jadi ada Yoba. Kemudian Anda dari semester 7. Berarti dua, oke, kakak tingkat berarti ya. Terus sebelahnya Dina Pak. Pina. Ini kayaknya anak EP tapi Bapak nggak pernah ketemu yang berduanya. Tadi sempat ngobrol, ketemunya di jurusan aja. Kalau di kelas kayaknya baru pertama ya. Ini ada Pak Bima yang belum kenal, mungkin silakan kenalan dulu dengan Pak Bima, senior kalian. Kemudian ada Freddy ya, Freddy. Freddy nggak mudik Freddy ya? Memang lagi ngurus kesehatan. Ini oke, semangat, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi lah. Kemudian di sebelahnya ada siapa namanya? Rangga ini kalau polis. Kemudian yang terakhir ada Bapak ya, Pak Dapak. Ada Anda ada awal. Oke, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan ini bisa menambah. Kalau yang udah bisa mungkin bisa menambah ya. Kemudian ada yang belum itu sama-sama belajar. Paling tidak menambah ilmu kita.
Berbicara mengenai ekonomi basis. Kira-kira ketika Bapak menyebut ekonomi basis, yang terlintas di pikiran kawan-kawan apa ya? Santo ya? Seto ya? Seto. Apa yang terlintas di pikiran Seto? Kalau Bapak mengatakan atau Seto mendengar kata-kata ekonomi basis atau basis ekonomi itu kira-kira apa yang terbayang di sana? Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan. yang menghasilkan pendapatan. Terima kasih Santo. Kalau Ayu bisa menambahkan Ayu? Kalau baca berita atau dengar istilah ekonomi base atau basis ekonomi apa Ayu? Ayu kan? Iya. Hah? Apa Ayu kira-kira? Bapak sambil ngapa nih? Itu nih? Anak. Ilmu sosial mempelajari bagaimana individu atau perusahaan untuk mengelola sumber daya. Sumber daya. Sumber daya. Mungkin anak bisa bantuan apa itu ekonomi base? Kalau ekonomi base itu sektor kegiatan ekonomi itu apa ya, yang mengeluarkan produk barang atau jasa itu dijual keluar wilayah satu daerah itu atau disebut ekspor. Jadi bisa diekspor ya, selain memenuhi kebutuhan daerahnya, dia bisa ekspor. Kalau kredit, apa kira-kira? Basis ekonomi itu terkait tentang sektor ekonomi di suatu wilayah yang bisa menghasilkan pendapatan di wilayah. Kemudian selain untuk memberikan pendapatan itu juga bisa diekspor. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sudah cukup bagus ya pemahamannya. Mungkin yang perlu kita luruskan. Basis ekonomi, kalau secara umum itu adalah sektor, sebenarnya sudah ada di sini. Sektor kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk yang dapat dijual. Jadi tidak cuma untuk kebutuhan sendiri atau subsisten, tetapi kita dapat mengekspor ke daerah luar. Itu ekonomi basis. Kemudian yang mendorong sektor utama dari suatu daerah, penunjang sektor ekonomi utama yang ada di suatu daerah, suatu provinsi kah, satu kabupaten kah, atau suatu negara kah. Kalau Bapak menyebut kira-kira ekonomi di provinsi ya, Bali, kira-kira yang terlintas kawan-kawan apa? Sektor basis pariwisata, nah itu sektornya. Kalau Bapak menyebutkan Singapura, sektor ekonomi yang menjadi basis ekonomi Singapura itu apa? Industri, ada jasa. Nah itu yang dinamakan dengan sektor basis yang menjadi tulang punggung perekonomian di suatu daerah. Itu namanya sektor basis. Oke ya. Kemudian kenapa penting? Pertanyaannya berikutnya, mengapa sektor ekonomi atau mengetahui ekonomi basis ini menjadi penting? Nah, ini ada alasannya, bahwa yang pertama, dengan mengetahui sektor basis ini kita akan mampu menarik investasi dari luar. Jadi dengan adanya sektor basis, kita mengetahui sektor basis, nah kita bisa menarik dengan cara apa? Promosi, dengan cara apa? Mengadakan kerjasama dengan investor untuk menarik investor untuk datang ke daerah. Itu penting. Kemudian menciptakan lapangan kerja. Jadi dengan adanya ekonomi base ini tadi berkembang, kita bisa berharap untuk lapangan kerja kita bisa tumbuh, bisa menyerap. Kemudian, nah untuk
untuk menentukan sektor itu basis atau tidak, ada beberapa metode, ada banyak metode sebetulnya. Ada Shipshare analisis, ada klase, kemudian ada, nah yang paling umum atau general, yang paling gampang, yang paling sederhana itu menggunakan analisis location question. Nah, apa itu location question? Apa itu location question? Location question adalah rasio perbandingan peran suatu sektor ekonomi di suatu wilayah terhadap peran sektor yang sama di wilayah referensi atau wilayah yang berada di level di atasnya. Contoh, kalau Bapak mau mengetahui sektor ekonomi basis yang ada di kecamatan, maka daerah referensinya apa? Satu tingkat atau dua tingkat di atas. Bisa kabupaten, bisa apa lagi? Bisa provinsi, bisa apa lagi? Nasional, bisa? Bisa. Intinya daerah referensi adalah yang lebih umum dibandingkan yang ini. Jadi pertanyaan berikutnya, kalau Bapak ingin melihat sektor ekonomi basis di suatu kota, maka daerah referensinya, pembandingnya, daerah harus di atas kota apa? Provinsi, regional, pulau, atau nasional. Paham ya? Jadi kita membandingkan. Yang kita bandingkan apa? Peran sektornya, kontribusi sektornya. Misal, ada berapa sektor ekonomi? Ada 17. Mulai dari pertanian, industri pengolahan, pertambangan, industri pengolahan, sampai di jasa. Nah, peran masing-masing sektor inilah yang kita bandingkan. Peran sektor pertanian di tingkat kota misalnya dengan peran sektor yang sama, pertanian juga tapi di level provinsi. Nggak boleh kita membandingkan sektor pertanian di kota dengan sektor pariwisata di provinsi, daerah referensinya. Nggak boleh. Dia harus sama dengan tahun yang sama, sektor yang sama. Itu kita. Artinya konsep ini tidak cuma di ekonomi berlakunya. Kawan-kawan juga bisa melakukan basis di akademik kawan-kawan sebetulnya. Jadi ini cuma dasar dan ini bisa dikembangkan. Kalau kawan-kawan punya desain penelitian, ini bisa kalian mengukur tingkat basis kawan-kawan ini kira-kira di mata kuliah apa. Itu bisa. Apa pembandingnya? Misalnya pribadi, translate nilai kawan-kawan pribadi dibandingkan dengan translate nilai satu kelas. Bisa nggak? Bisa. Mata kuliah A dengan umum, rata-rata kelasnya berapa? Nah, kira-kira lebih seperti itu. Yang konsepnya seperti itu. Oke, bisa diterima kawan-kawan? Nah, oke, berikutnya A untuk rumus. Ini ada rumus LQ. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa LQ sama dengan PI. PI itu produk di sektor I. Nilai atau produksi di sektor tertentu dibandingkan dengan total keseluruhan produksi. Jadi pertanian di nilai pertanian apa sih? Nilai produksi pertanian sama dengan pendapatan nasional. Jadi pendapatan faktor produksi di sektor pertanian dibandingkan dengan total ekonomi secara keseluruhan. Jadi sektor dibagi dengan PDRB total dibandingkan dengan sektor dibagi PDRB di daerah referensi. Sudah dapat gambaran? Bapak yakin kalau belum itu masih awang-awang ya. Jadi nanti kalau kita udah hitung lebih simpel. Ini keterangannya ada bahwa PI sama dengan PDRB sektor I di wilayah yang ingin kita lihat basis ekonominya. Kemudian PTW adalah total PDRB di wilayah tersebut.
Kemudian ada PIN, itu PDRB sektor I di level nasional atau daerah referensi. Kemudian PTN adalah total PDRB nasional. Nasional di sini jangan dilihat nasionalnya, jadi daerah referensi maksudnya. Jadi ada bisa jadi kabupaten, bisa jadi provinsi yang ada datanya. Baik, berikutnya ini Bapak punya kasus kondisi empirik yang terjadi saat ini di Kabupaten Mukomuko salah satu. Ini kasus saja. Bapak coba mengambil kondisi empiris yang ada di Kabupaten Mukomuko. Nah ini yang coba kita sama-sama lihat, kita hitung. Demikianlah video pembelajaran PDD UKT TPT bidang pengajaran. Semoga menjadi bahan pertimbangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.